warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sesepuh Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Kalau saya menyebutnya Sesepuh NU Alam Raya Semesta. Orang tua kita, sahabat kita, teman kita, Kiai Haji Ali Anwar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan terus membersamai khidmat NU dimanapun pelaksanaannya, wabil khusus yang dilaksanakan di Kecamatan Tambun Selatan. Kita doakan beliau tetap sehat. Saya kalau nggak ada Kiai Ali Anwar itu semangatnya itu agak kurang, karena beliau itu sebagai orang tua bisa memberi motivasi sekaligus memberi jok-jok agar kita itu tidak merasa kecil dalam berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Di samping doa, kita juga beri tepuk tangan untuk beliau. Meskipun ada juga yang sudah manggil beliau itu karena sudah dianggap sepuh, panggilin aja beliau itu Wa Ali katanya. Meskipun beliau belum setingkat wali, tapi sudah Wa Ali. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Khatib Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Ahmad Khalid Dawam. Juga kita doakan beliau sehat walafiat dan terus berkhidmat dan mampu meneruskan perjuangan almarhum al-Maghfurullah Kiai Dawam Anwar, yang menurut saya sangat luar biasa berkontribusi khidmatnya kepada Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah kita doakan agar Kiai Khalid ini, karena beliau masih muda, mohon pada Allah panjang umurnya dan terus berkarya dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Yang kami muliakan segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang tadi sudah disebutkan, yang hadir di sini. Mudah-mudahan PCNU Kabupaten Bekasi juga sehat semuanya, baik jajaran Suriah maupun jajaran Tanfidiyahnya. Ketua MWCNU Kecamatan Tambun Selatan, Kiai Dede Ismail. Saya sebenarnya kepada Ketua MWC ini agak sebel. Saya tidak begitu menyukai dia. Kenapa? Karena suruh naik kelas tapi nggak mau. Dia merasa lebih nyaman jadi Ketua MWC daripada menjadi Ketua PCN. Jadi saya itu termasuk yang kesal sama dia. Kesal dalam arti saking sayang dan cintanya sama dia, bukan kesal dalam arti yang negatif. Tapi saya berharap periode ke depan Kiai Dede Ismail ini bisa memimpin PCNU Kabupaten Bekasi. Kalau periode besok nggak mau, kita ceburin aja di Kalimalang. Segenap jajaran Suriah, MWCNU, kemudian pengurus ranting Grand Wisata Lambang Jaya, ini ada Pak Haji Andi dan seluruh pasukannya, dan seluruh pengurus ranting se-Tambun Selatan. Ada juga tadi pengurus MWC dari Mustika Jaya ya. Alhamdulillah MWC NU Setu hadir juga, dan seluruh pengurus yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi
rasa hormat kami kepada para kiai sekalian. Karena hari ini hari ketiga dari hari tasyrik, saya tidak akan memberikan mauidhah hasanah. Nanti biar Kiai Khalid Dawam saja. Tapi saya ingin mengajak kita semua, di antara sekian banyak khidmat kita di Nahdlatul Ulama, ada satu ini Kang Kiai Dede yang mesti harus kita perkuat. Ada juga ini Rois Surya, saya lupa tadi. Rois Surya Grand Wisata, tetapi beliau menjadi ketua yayasan An-Nadwa. Ini kiai muda yang harus terus kita dorong nanti pada saatnya memimpin PCNU. Tapi ada baiknya jangan main kobul-kobul aja. Jadi kita itu membiasakan diri kalau bisa senior itu didahulukan. Kalau bisa kita gunakan ilmu wa'ali. Wa'ali itu betul-betul merangkak dari bawah, dan beliau sebenarnya udah nggak layak di pengurus cabang, sudah layaknya di PBNU. Cuman beliau nggak mau di PBNU itu, katanya kalau di PBNU itu nggak bisa bebas katanya. Padahal beliau itu nggak punya potongan kawin lagi, itu nggak ada potongan itu. Nah, saya ingin kembali lagi. Salah satu tugas khidmat pengurus ranting, pengurus MWC maupun PCNU itu hari ini adalah beban generasi masa depan yang begitu luar biasa tantangannya. Maka kemarin ketika saya khutbah sholat Idul Adha itu, saya titipkan kepada para jamaah, tugas MWCNU sekarang bagaimana menciptakan Ismail modern. Jadi tugas kita semua ini, bagaimana menciptakan Ismail modern. Bahkan ada kawan saya, Ismail modern ini dia boleh berpikir Amerika, tetapi kolbunya itu Makkah. Kolbunya itu Mekah, tapi otaknya Amerika. Itu nggak apa-apa. Nah, pengurus MWC, pengurus ranting, ayo bersama-sama kita ciptakan Ismail modern. Saya menulis sebuah buku memprediksikan tahun 2050 itu anak muda NU itu tinggal berapa persen yang cinta kepada amalan-amalan NU, yang mau hadir pada amalan-amalan NU. Ternyata Kang Dede itu hanya 0,7%. Pada tahun 2050 kader-kader muda NU generasi alfa yang lahir tahun ini 0, usianya sampai dengan 14 tahun, nanti tahun 2050 itu usia mereka itu kira-kira 20 sampai dengan 25 tahun. Nah, pada saat itu hanya 0,5% yang tahu dan paham serta mau ikut ajaran-ajaran amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Gara-gara kita yang menjadi pengurus hari ini, yang berkhidmat hari ini, tidak menyediakan sarana prasarana, termasuk kita enggan mengajarkan mereka atau menjadikan mereka sebagai Ismail modern. Padahal kiai semua kan sudah ngaji itu, bagaimana keikhlasan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam misalnya, merelakan lehernya, meminta bapaknya silakan potong leherku kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat itu kalau dikaji dalam konteks kekinian itu luar biasa. Nah, oleh karena itu
melalui kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak MWC baik itu Tambun Selatan, Setu maupun Mustika Jaya yang hadir beserta ranting-ranting ini, ayo tugas kita menciptakan Ismail modern yang otaknya boleh Amerika tapi hatinya itu hati Mekah. Gimana caranya agar tahun 2050 itu tidak 0,5%? Kalau bisa tahun 2050 itu generasi muda Ismail modern tadi itu dari 27% usia produktif bonus demografi kita tahun 2050 itu, harapannya setidak-tidaknya yang mengaku sebagai Ismail modern yang amaliyahnya, fikrohnya dan lain sebagainya itu adalah fikroh an-nahdiyah, amaliyahnya an-nahdiyah, ghirrahnya itu an-nahdiyah. Kalau bisa setidak-tidaknya 25% tahun 2050. Kita pun belum tentu hidup pada tahun itu, tetapi tugas kita menciptakan Ismail modern itu tadi. Jadi jangan hanya setiap Idul Adha kita cerita tentang pengorbanan Ibrahim dan Ismail, tapi kita sendiri nggak pernah memproyeksikan tahun kapan Ismail modern, Ismail yang NU itu nanti akan hadir dan tercipta pada saat itu. Nah, PBNU terus melakukan berbagai upaya. Alhamdulillah kita sudah punya kurikulum Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang sudah diterbitkan oleh LP Ma'arif PBNU. Itu salah satu ikhtiar untuk melahirkan dan menciptakan Ismail modern. Nah, tinggal sekarang, ayo, ini pekerjaan kita bersama. Kapan saatnya MWC-NU Tambun Selatan bikin ngaji khusus untuk calon-calon Ismail modern? Saya kira Pak Haji Andi, MWC Grand Wisata ini sudah harus membuat setidak-tidaknya berapa bulan sekali kumpulin calon-calon Ismail modern ini, ajak ke sini, bikin taklim ke sini, panggil kiai-kiai muda yang punya perspektif kepada generasi alfa khususnya. Gimana caranya kita buatkan kurikulum agar 10, 20, 30 tahun yang akan datang ranting Grand Wisata ternyata sudah punya konsep untuk melahirkan Ismail modern. Kalau tidak, bahaya para kiai semua. Kenapa? Ini Grand Wisata ini sudah disulap menjadi kota modern. Coba pertanyaannya, ada nggak Ismail yang diciptakan di Grand Wisata ini? Saya boleh katakan, kalaupun ada itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, saya kira ini challenge untuk ranting Grand Wisata dan juga challenge untuk MWC Tambun Selatan, harus ada ngaji untuk calon-calon Ismail modern. Gimana caranya? Ini tugas kita bersama. Karena jujur, para kiai semua coba buka data BPS. Generasi alfa yang 0 tahun sampai dengan 14 tahun. Itu luar biasa, ngeri 50 tahun yang akan datang. Kalau hari ini tidak kita biasakan mulai dari amaliyahnya, mulai dari fikrohnya, ghirrahnya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini pesan saya dalam pertemuan Lailatul Ijtima malam hari ini. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa membawa kita untuk lebih serius bagaimana menciptakan pengajian khusus untuk calon-calon Ismail modern, terutama anak-anak kita.
Satu hal lagi, karena sebentar lagi ini akan mulai tahun ajaran baru, saya ingin ingatkan, ayo yang belum sanggup membawa anaknya mondok ke Jawa misalnya, masukkan di pondok-pondok kita yang ada di Bekasi ini. Ada Yapin, di Setu, ada pondok pesantren motivasi, ada di An-Nadwa, dan tempat-tempat lain. Masukkan di sekolah-sekolah kita. Insya Allah di sekolah-sekolah kita itu sudah diajarkan setidak-tidaknya amaliyah an-nahdiyah. Karena itu tidak mudah didapatkan di sekolah-sekolah umum lainnya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan pertolongan kepada kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi MWC Tambun Selatan beserta seluruh ranting-ranting se-Tambun Selatan dan juga ranting Grand Wisata. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.